السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah Masjid Nurul Haq Gunung Pipa yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dari silsilah Al-Akhlaq Al-Karimah wal-Akhlaq As-Sayyi'ah, dan melanjutkan pembahasan kita pada pekan sebelumnya yang masih berkaitan dengan permasalahan tawadhu. Telah kita terangkan definisi tawadhu di dalam syariat, bahwa yang dimaksud tawadhu adalah meninggalkan untuk menganggap diri memiliki kelebihan daripada yang lain, meninggalkan untuk menganggap dirinya memiliki keutamaan daripada yang lainnya, membenci apabila ada yang mengangkatnya, memuliakannya, dan berlebihan dalam mengagungkan dan memuliakannya. Dan telah kita sebutkan bahwa tawadhu itu adalah kedudukan pertengahan antara al-kibr, sifat sombong, dengan ad-dhi'ah, menghinakan diri. Maka berbeda antara tawadhu ketika seseorang memiliki kerendahan hati atau dia merendah di hadapan yang lain, dengan menghinakan diri. Hal ini adalah merupakan dua hal yang berbeda, karena tawadhu adalah merupakan akhlak yang mulia. Adapun menghinakan diri
dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tercela, maka ini berbeda dari sifat at-tawadhu yang disebutkan keutamanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita terangkan sebagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan tawadhu, bahwa sifat tawadhu yang dimiliki oleh seorang hamba mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bersifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Jalla wa ala mengangkat kedudukannya. Dan telah kita terangkan dan sebutkan penjelasan para ulama apa yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Diangkatnya kedudukan seorang hamba dengan sifat tawadhu'nya. Bahwa seorang hamba diangkat kedudukannya, dimuliakan kedudukannya di dunia, demikian pula di akhirat. Di dunia dia akan dimuliakan. Secara umum manusia senang kepada orang yang memiliki sifat rendah hati. Dia merendah di hadapan yang lainnya, dia tidak merasa lebih. Dan secara umum manusia benci kepada orang yang memiliki sifat takabbur, sombong, congkak. Merasa bahwa dialah yang di atas, yang lain seluruhnya berada di bawahnya. Sehingga orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu cinta kepadanya, sebagaimana dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian bersifat tawadhu', rendah hati, tidak merasa lebih daripada yang lain, agar kemudian seseorang tidak berbangga di hadapan yang lainnya dan seseorang tidak melakukan perbuatan kezaliman terhadap yang lain. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya agar hendaknya mereka senantiasa bersikap tawadhu'. Tawadhu' ini adalah merupakan bentuk perintah, tawadhu'. Bersikap tawadhu'lah kalian. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kewajiban. Lalu disebutkan keutamaan dari tawadhu' tersebut, bahwa dengan sifat tawadhu' yang dimiliki oleh seorang hamba menyebabkan dia tidak merasa bangga di hadapan yang lainnya, tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Sehingga dengan sifat tawadhu' menghilangkan kesombongan, sikap angkuh di hadapan yang lain, menghilangkan penyakit takjub, bangga dengan diri sendiri, dan merendahkan yang lainnya. Maka ini adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala bahwa seseorang dari mereka ketika bertemu dengan orang yang lebih muda,
maka dia menganggap bahwa orang tersebut seperti anaknya. Dia menganggap itu seperti anaknya. Dan ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia menganggap itu seperti ayahnya sendiri. Dan ketika dia bertemu dengan orang yang selevel dengannya, seusia dengannya, maka dia menganggap itu seperti saudaranya sendiri. Sehingga dengan cara seperti ini dia akan memuliakan orang lain. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua usianya, sama halnya seperti dia bertemu ayahnya. Seorang anak kepada ayah, al-ijlal wal ikram, dia memuliakannya, berbuat baik kepadanya. Ketika bertemu dengan yang lebih muda usianya, maka dia memandangnya seperti anaknya. Seorang yang memandang seperti anak, maka dia akan memandang dengan penuh kasih sayang, rahmat, belas kasih, syafaqah. Dan tatkala dia bertemu dengan orang yang seusia dengannya, maka dia menganggap seperti saudara kandungnya tersendiri, saudara yang memiliki hubungan nasab dengannya, sehingga dia tetap menjaga hubungan baik. Dengan cara seperti ini, kata para ulama, menyebabkan seorang tidak merasa lebih dari yang lain, tidak merasa bahwa dia karena keutamaan yang dia miliki maka dia sebagai, dia di atas daripada yang lainnya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan pakaian, barang siapa yang meninggalkan berpakaian dengan satu jenis pakaian tertentu karena tawadhu, karena Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia punya kemampuan untuk mengenakannya, dia mampu untuk memakainya, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memanggilnya di hadapan seluruh khalayak dengan panggilan pujian, dengan panggilan kemuliaan, hingga Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepadanya untuk memakai pakaian-pakaian keimanan yang penuh dengan kemuliaan, dan dipersilahkan bagi dia untuk memilihnya. Pakaian kemuliaan, pakaian iman yang menunjukkan bahwa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang keutamaan seorang yang memiliki sifat tawadhu walaupun dalam penampilan secara zahir. Bukan hanya dalam sikapnya, tapi juga dalam hal berpenampilan. Seperti berpakaian, dia meninggalkan pakaian yang mewah, yang sangat mahal harganya, atau pakaian yang nilainya di atas rata-rata, yang secara umum kaum muslimin atau masyarakat tidak memakai pakaian tersebut. Padahal dia mampu membelinya, dia mampu memakainya, tapi dia meninggalkannya. Kenapa? Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa, misalnya karena dia memiliki harta, dia bisa berpakaian dengan pakaian yang bercorak emas, yang ada campuran emasnya, yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang mahal.
Dia mampu, tapi dia meninggalkannya. Kenapa? Tawadhu. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan keutamaan orang yang memiliki sifat tawadhu ini. Dia akan dipanggil pada hari kiamat. Dipanggil, namanya diumumkan dan didengarkan oleh seluruh khalayak. Namanya dipanggil dengan pujian kepadanya. Lalu dia diberi pilihan memakai hullah. Hullah itu jenis pakaian, yaitu pakaian keimanan, pakaian kemuliaan yang yang mana saja, silakan. Apakah kemudian hadis ini bukan seseorang tidak diperbolehkan berpakai atau tidak sepantasnya baginya berpakaian dengan pakaian yang baik, pakaian yang indah? Jawabannya tidak demikian. Jawabannya tidak demikian. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul." Allah Azza wa Jalla Allah menyukai keindahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sebagai jawaban dari pertanyaan seorang sahabat ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, salah seorang kami senang memakai sendal yang bagus, sendal yang indah, dan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Apakah ini termasuk bentuk kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah Azza wa Jalla itu maha indah dan Allah senang dengan keindahan. Artinya, seorang yang berpakaian indah, yang berpakaian bagus, merupakan hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi." Bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla senang, Allah cinta. Pengaruh dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut itu nampak pada dirinya. Pengaruh dari nikmat yang Allah berikan itu nampak pada dirinya. Termasuk dalam hal ini kenikmatan dunia. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan dari kenikmatan dunia, fal yudhhirha min nafsihi, maka hendaknya dia menampakkan itu ada pengaruh pada dirinya. Bi an yalbasa libasan yaliqu bihalihi, di mana dia mengenakan pakaian yang layak dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan. Li izhari ni'matillahi alaihi, yang tujuannya untuk menampakkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wal yaqsiduhu al-muhtajuna li talabi zakat was sadaqat, sehingga orang-orang yang orang yang berhak untuk menerima zakat itu mendatanginya karena mengetahui secara penampilan, oh orang ini orang yang punya harta, sehingga mereka mendatanginya untuk mendapatkan zakat atau menerima sedekah. Wa kadzalika al-ulama yudhiru ilmahum liyastafida an-nasu minhum, demikian pula para ulama, mereka menampakkan ilmu mereka karena itulah nikmat yang Allah berikan.
agar kemudian manusia mengambil faedah ilmu dari orang-orang yang diberi ilmu tersebut. Jadi bagaimana kita mengkompromikan kedua hadis ini? Satu hadis menyebutkan orang yang meninggalkan berpakaian karena tawadhu, karena Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang mewah. Sementara dalam hadis yang lain kita dianjurkan untuk menampakkan kenikmatan sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita materi yang lebih, harta yang menyebabkan kita memiliki kekayaan, nampakkan dengan berpakaian yang indah sesuai dengan kondisinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau menerangkan, kata beliau, wa hadha ya'ni anna al-insan idza kana baina unasin mutawasssit al-hal la yastati'una al-libas ar-rafi' fatawadha' wa sara yalbasu mithlahum li'alla tankasira qulubuhum wa li'alla yafkhara 'alaihim fa innahu yanalu hadzal ajral azim. Seseorang ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang kondisi ekonomi mereka pertengahan, dia tidak hidup di lingkungan orang-orang yang elit, orang-orang yang kaya raya misalnya, kondisi perekonomiannya biasa, sehingga mereka tidak mampu memiliki pakaian yang mewah, sehingga orang ini karena dia hidup di antara masyarakat yang kondisi perekonomiannya pertengahan ke bawah, maka dia pun tawadhu, sehingga dia memakai pakaian seperti mereka, sederhana, dalam artian dia juga tidak memakai pakaian yang nanti akan kita sebutkan tentang pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran, tapi berpakaian seperti pakaian mereka. Mengapa? Li'alla tankasira qulubuhum, agar kemudian hati-hati orang yang ada di sekitarnya, masyarakatnya, itu tidak merasa pedih, tidak merasa sedih ketika melihat engkau berpakaian melebihi pakaian mereka. Dan agar kemudian engkau tidak berbangga diri di hadapan mereka. Maka barang siapa yang meninggalkan pakaian kemewahan tersebut dalam keadaan dia mampu, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Amma idza kana baina unasin qad an'ama alaihim. Adapun ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan harta, kenikmatan dunia. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kekayaan. Wa yalbasuna ath-thiyab ar-rafi'ah lakinnaha ghairu muharramah. Lalu kemudian mereka, masyarakat yang ada di sekitar mereka, memang biasa memakai pakaian yang mewah tersebut. Karena memang standar perekonomian mereka di atas rata-rata. Maka dia pun memakai pakaian yang sama dengan mereka selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Misalnya berpakaian yang ada emasnya, atau berpakaian dari kain sutra yang tidak dihalalkan bagi kaum lelaki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa innal afdal ay yalbasa mithlahum. Maka yang afdal berpakaian seperti mereka. Ya, karena memang taraf kehidupan mereka perekonomiannya tinggi, enggak apa-apa. Berpakaian mewah seperti apa yang dikenakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya secara umum. Mungkin dia hidup misalnya di tengah masyarakat yang mereka dari keluarga raja yang dikenal dengan kekayaan mereka. Dia berpakaian seperti mereka, tidak mengapa. Karena memang itu standar hidupnya mereka.
agar kemudian dia tidak direndahkan, dia tidak dihinakan. Kata beliau, fa innal afdal ayyal basa mithlahum. Maka yang afdal berpakaian seperti mereka. Lianna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Allah cinta dengan keindahan. Wala syakka anna al-insana idza kana baina unasin rafi'il hal yalbasuna ath-thiyaba al-jamilah. Dan tidaklah diragukan bahwa seseorang apabila dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang standar ekonomi mereka tinggi, yang biasanya mereka berpakaian dengan pakaian yang indah, lalu kemudian kamu berpakaian di bawah mereka, fa inna hadza yu'addu libasa syuhrah. Maka ini termasuk pakaian kemasyhuran. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yaumil qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian kehinaan baginya pada hari kiamat. Apa yang dimaksud pakaian kemasyhuran? Kata para ulama, yang dimaksud pakaian kemasyhuran itu ada kalanya pakaian itu terlalu mahal, dan ada kalanya pakaian itu terlalu rendah, di mana dia memakainya menjadi sebab orang-orang membicarakan dia, menjadi sebab orang-orang merendahkan dia, menjadi sebab dia menjadi bahan pembicaraan dan bahan olok-olokan orang lain. Nah, itu yang dimaksud pakaian kemasyhuran, pakaian syuhrah. Ya. Intinya bahwa yang dimaksud pakaian kemasyhuran adalah ketika seseorang memakainya, maka mata tertuju kepadanya, karena dia berpakaian dengan pakaian yang tidak biasa, di luar kebiasaan masyarakat secara umum. Misalnya, ya, seseorang berpakaian ala badut, ya pasti jadi tontonan, orang akan memperhatikan dia, akan melihatnya. Maka ini termasuk pakaian syuhrah. Atau seseorang yang berpakaian yang menyebabkan orang merendahkan dia. Ya, misalnya begini, ada seorang karyawan, pegawai, dia kerja di satu perkantoran atau perusahaan. Ya, kita melihat secara umum pakaian orang-orang yang ada di kantor tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana cara mereka berpakaian. Lalu kemudian dia berpakaian seperti pakaian pengemis, compang-camping, kemudian ya ada sobek-sobeknya terus dijahit, yang seperti yang dipakai oleh orang-orang Sufiyah pada masa lalu. Mereka disebut ad-darwish. Jadi pakaiannya pakaian compang-camping. Terus kalau ada yang sobek dijahit itu dengan alasan dia zuhud terhadap dunia. Padahal dia mampu, dia kerja, punya penghasilan. Beda kalau memang kondisi dia sudah seperti itu. Kondisi seseorang sudah seperti itu, memang kondisi perekonomiannya di bawah. Lalu dia berpakaian dengan pakaian tersebut, itu tidak mengapa. Al-badadatu minal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lusuh itu bagian dari keimanan. Tapi melusuh-lusuhkan diri, memakai pakaian di bawah standar, dalam keadaan dia mampu lebih dari itu, harta yang dia miliki memungkinkan dia untuk makan lebih dari itu, tapi dia sengaja menggunakan pakaian di bawah standar normal,
Maka ini yang disebut pakaian kemasyhuran. Ini yang dicela oleh para ulama. Ini yang dicela oleh para ulama. Maka ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Intinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang, lalu dia menampakkan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, tidak apa-apa. Dia memakai seperti standar masyarakat secara umum. Karena itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tawadhu itu bermacam-macam. Di antara jenis tawadhu adalah sikap tawadhu seseorang dalam menghadapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk tawadhu seseorang di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk kepada syariat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Ini merupakan bentuk tawadhu seorang hamba. Oleh karena itu, Fudail bin Iyad rahimahullah taala, tatkala beliau ditanya tentang tawadhu, kata beliau, yakhda' lil haqq wa yaqbalu al haqqa mimman kana. Dia tunduk kepada kebenaran dan menerima kebenaran tersebut datangnya dari manapun. Kalau itu hak, kalau itu kebenaran, tidak diperbolehkan dia untuk meninggalkan kebenaran karena dia benci orang menyampaikannya. Tidak diperbolehkan. Sikap tawadhu mengharuskan dia untuk menerima kebenaran tersebut. Jadi ini merupakan bentuk tawadhu seseorang di hadapan hukum-hukum Allah, di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang misalnya dia terlihat pakaiannya zuhud, ya, pakaiannya ada sobek-sobeknya, kemudian dijahit. Kemudian dia ketika berjalan sering menunduk, ya. Nampak ada zuhudnya. Tapi ketika disampaikan kepadanya kebenaran, ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, lalu kemudian dia tidak mengindahkannya, maka dia bukan orang yang memiliki sifat tawadhu. Jadi sifat tawadhu itu di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dia siap untuk berserah diri dan tunduk menerima apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tawadhu bisa nampak dari pakaian. Dari pakaiannya, dari cara berjalannya. Dia tidak berjalan seperti orang yang angkuh. Dia tidak berpakaian lalu kemudian menampakkan dirinya seperti orang yang congkak, orang yang sombong, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, murajjilun jammatahu aw jummatahu, idh khasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Bahwa ada seseorang berjalan di muka bumi dengan pakaian yang indah, maka dia takjub dengan dirinya, dia bangga dengan dirinya. Dia berpakaian yang indah, dia menyisir rambutnya dengan rapinya, dia berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Dia merasa dirinya lebih di hadapan yang lain. Seperti Qarun yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia ke dalam bumi, sehingga dia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla hingga hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa
cara berjalan seseorang, cara berpakaian seseorang, itu bisa menandakan bahwa orang ini seorang yang sombong, seorang yang congkak, atau sebaliknya. Maka ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menganggap dirinya tidak merasa lebih dari yang lain. Tidak merasa lebih memiliki keutamaan daripada yang lainnya. Demikian pula termasuk di antara bentuk tawadhu adalah ketika dia bergaul dengan yang lain, dia menganggap dirinya sama seperti yang lain. Dalam pergaulan, pada saat mereka berkumpul dengan teman-temannya, dia merasa sama. Ketika bekerja bareng, sama. Dia tidak merasa bahwa dia tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada kerja bakti di antara para sahabat, membangun masjid, atau ketika membangun parit dalam peristiwa perang Khandaq, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, beliau juga turut bekerja bersama dengan yang lainnya, sampai beliau mengangkat batu, sampai terlihat kotoran di pakaian beliau. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ana at-turab yawm al-ahzab wa laqad ra'aitu wara at-turab bayadu baqdihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama kami memindahkan tanah ketika menggali parit dalam peristiwa Ahzab, perang Khandaq. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tanah yang melumuri tubuh beliau itu sampai tidak terlihat putihnya perut Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dipenuhi tanah. Sambil beliau mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina fa anzilan sakinatan alaina, dan seterusnya dari bait-bait syair yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk bentuk tawadhu bersama dengan keluarga, di mana seorang berupaya ikut serta dalam membantu keluarganya dalam urusan rumah tangga misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau biasa turut membantu istrinya, membantu keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Dan apabila tiba waktu salat, maka dia pun keluar untuk mengerjakan salat. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, fihi at-targhib fi at-tawadhu' wa tarkut takabbur. Di dalam hadis ini terdapat faedah anjuran untuk bersikap tawadhu' dan meninggalkan kesombongan. Bukan karena dia seorang rasul terus nggak boleh bekerja atau tidak diperbolehkan melayani hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Wa khidmatur rajul ahla, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelayanan, membantu keluarganya dalam mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Termasuk di antara bentuk tawadhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan anak-anak kecil. Di antara tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan anak-anak, beliau yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Beliau memulai mengucapkan salam, dan terkadang beliau bersendagurau dengan sebagian anak-anak, seperti adik Anas bin Malik, Abu Umayyah,
Dia masih kecil. Waktu itu dia baru selesai disapih oleh ibunya. Ketika itu dia menangis karena burung kesayangannya mati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan menghiburnya. Beliau mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencandainya. Kata para ulama, di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa gitu, bersendagurau dengan anak-anak. Ya. Bersendagurau dengan cara yang tidak menyebabkan beliau menjadi hina, tidak menyebabkan beliau menjadi rendah di mata orang lain, tapi bersendagurau yang disyariatkan. Ya. Kata para ulama ketika menyebutkan faedah dari hadis ini, fihi mulaqafatus sibyan wa ta'nisuhum. Di dalam hadis ini menunjukkan anjuran untuk berlemah lembut kepada anak-anak dan menghibur mereka, menghilangkan kesedihan dari mereka. Demikian pula di antara bentuk tawadhu, tawadhu di hadapan karyawan, di hadapan pembantu yang membantu rumah tangga, atau dia punya pekerja-pekerja, ada yang menjadi karyawannya, tawadhu di hadapan mereka. Jangan karena engkau sebagai majikan, engkau sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan, engkau merasa lebih daripada mereka, sehingga nampak sikap-sikapmu itu tidak ingin bergaul dengan mereka. Dia mau bersama manajer misalnya. Kalau yang di bawah, dia merasa kedudukannya jatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, fa in lam yujlisu ma'ah, falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uklatain, fa innahu waliyaharrahu wa ilajah." Apabila pelayan salah seorang kalian mendatangi kalian dengan membawa makanan, ini pembantu nih, pelayan, maka dianjurkan untuk, ayo duduk bareng ya, fadhal duduk juga. Kalau tidak, ya namanya pembantu ya, biasanya merasa sungkan untuk duduk bersama dengan majikannya dan tamunya, dan juga mungkin kondisi tidak memungkinkan, mungkin ada pembicaraan. Ya. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tidak menganjurkan pembantunya duduk bersamanya, maka hendaknya dia memberikan ya sesuap dua suap dari apa yang dia hidangkan dari makanan tersebut, karena dia mengetahui kondisi makanan itu, dia menginginkan makanan tersebut, tapi kan dia nggak berani karena itu makanan majikan dia. Maka di antara adab yang menunjukkan tawadhu seseorang, dia berikan. Ya. Mungkin kalau itu bentuknya nasi misalnya, maka dia berikan sedikit. Yang jelas ada sesuatu yang bisa menghibur pelayan tersebut. Maka ini termasuk di antara bentuk tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sifat tawadhu adalah sifat yang mulia. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wajadna al-karam fi taqwa wal ghina fil yaqin wasyaraf fi tawadhu. Kami mendapati kemuliaan itu ada pada ketakwaan seseorang, dan kekayaan itu terdapat pada keyakinan seseorang, dan kemuliaan itu terdapat pada sifat tawadhu yang dimiliki oleh seorang hamba. Semoga ini memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.